If you're new to the channel, click that red subscribe button and the bell. Like, comment, and share on this video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat Waalaikumsalam. YouTuber semua, YouTuber ya. Oke, kali ini kita akan coba diskusi santai, walaupun ini long weekend ya. Kita coba masih ngomongin kerjaan lagi, tapi jangan terlalu serius-serius. Kita sudah punya tiga pembicara. Semua pemain lama dari Panas Bumi. Lama apa baru ya gitu. Jadi yang pertama ada Mas Jul Henry Abdullah. Beliau adalah ex Government Relation ya Mas ya? Ya betul. Government Relation dari Hitai Energy Holding. Ya betul. Hitai ini satu perusahaan Turki yang saya tahu sudah mulai masuk Indonesia tahun 2010 ya? Ya, 2011 lah. 2011 ya, jadi udah hampir 10 tahun lah, 9-10 tahunan masuk di Panas Bumi. Kemudian kita punya pembicara kedua, Kang Darmaga Ramelan, biasa dipanggil Kang Maga. Beliau adalah Business Development dari Radian Utama yang memiliki anak perusahaan Suprako ya Kang ya? Suprako itu jadi salah satu pemegang saham di lapangan Sorik Marapi, Sumatera Utara. Kemudian kita punya Mbak Elpina Liu. Beliau jabatan sekarang, sekarang sudah direktur ya, Mbak Pina ya. Direktur Green Energy Geothermal Indonesia. Dulu kita kenal masih country representatif. Nah, sekarang sudah representatif. Lebih leluasa lah untuk mencari proyek panas bumi di Indonesia gitu kan. Nanti dikan aja tuh sampai sekarang seperti apa gitu kan. Karena kalau saya baca-baca atau lihat di internet kan proyek di luarnya di negara ketiga ya. Kalau misalnya di Kenya sama Ethiopia ya kalau misalnya ya. Di Kenya. Di Kenya. Afrika. Di Kenya kan kurang lebih kalau kita tidak meng-underestimate negara sendiri gitu kan, ya masih di bawah kita tuh. Nah, apa kesulitannya di Kenya bisa, di kita enggak gitu kan. Jadi mungkin itu perkenalan Banyak hal. selintas gitu. Karena ini bukan forum akademisi, saya tidak perlu memperkenalkan ininya apa, sekolahnya ya. Kalau mau memperkenalkan sekolahnya silakan aja sendiri ya. Oke, jadi mungkin kita memiliki waktu 1,5 jam. 1,5 jam, jadi mungkin untuk presentasi masing-masing sekitar 20 menit. 20 menit sambil kita lihat juga apakah di chat sudah ada yang bertanya atau belum. Jadi bisa kita mulai dengan Mas Jul Henry. Mungkin dikenalkan dulu orang-orang, nggak semuanya kenal dengan Hitai Mas gitu. Dikenalkan dulu nih Hitai itu seperti apa. Iya. Tapi saya ingat kemarin ya ngomongin disclaimer dulu ya Mas ya. Jangan lupa itu disclaimer. Iya betul. Jadi karena kita tulis X Hitai gitu, tapi kan orang masih menghubung-hubungkan gitu kan dengan Hitai. Karena Mas Jul itu dengan Emin Hitainya itu udah hubungannya udah pribadi ya Mas ya, bukan hanya kerjaan ya. Iya, kebetulan memang sejak dari Istanbul dulu saya sudah memang sering bantu Pak Emin dalam proyek-proyeknya di Istanbul. Kemudian ketika mereka masuk ke Indonesia, ya kita lanjut di situ, kita bantu-bantu juga untuk proyek di tanah air. Oke. Jadi bisa langsung di ini aja Mas. Jadi sekarang bagian Mas Jul, silakan perkenalkan Hitai. Cerita nih selama di Hitai berinteraksi dengan banyak pihak untuk menjadi salah satu startup perusahaan baru ya di Indonesia untuk panas bumi gitu kan. Betul.
Silakan. Terima kasih Kang Husin ya, ini waktu yang diberikan. Jadi seperti tadi yang kita udah singgung di awal, sebelum saya mulai, mungkin saya mau kasih disclaimer dulu bahwa mungkin apa yang saya sampaikan bisa jadi tidak terlalu up to date lagi, karena saya terakhir itu tahun 2018 di Hitai, jadi ya sudah selang hampir 2,5 tahun atau 3 tahunan saya tidak lagi di industri panas bumi. Mungkin dalam rentang waktu itu sudah banyak terjadi perubahan dalam regulasi ataupun di dalam arahan energi policy pemerintah ya. Dan apa yang akan saya sampaikan, ceritakan itu adalah rekam dari Hitai ketika masuk ke Indonesia sampai dengan 2018 ketika kita mendapatkan penugasan untuk di BKP di Sumatera Barat. Jadi sekitar untuk profil dari Hitai sendiri itu dia pada prinsipnya sebenarnya perusahaan yang startup dalam bidang energi panas bumi, karena main core bisnis lainnya dia itu kalau di Turki, di negara induk, dia itu lebih ke IT sebenarnya. Jadi ke sistem provider, penyedia jasa integrasi untuk perbankan, kemudian juga untuk startup lainnya di Turki. Sementara panas bumi itu datangnya justru belakangan, karena Hitai itu berdirinya sebenarnya udah sejak tahun 80-an, tapi baru 2011 dengan undangan dari Pak Presiden SBY waktu itu, Kepala BKPM-nya Pak Hitai Wirjawan waktu itu, kita memutuskan untuk invest di Indonesia, karena pertimbangannya Indonesia itu punya hampir setengah dari cadangan panas bumi global. Kemudian kisah ke panas bumi itu dimulai dengan cukup ambisius. Jadi memang kalau dari sisi bisnis appetite-nya, owner-nya memang sangat ambisius. Jadi waktu kita pertama masuk itu kita sudah masuk dengan hampir dengan 6 penugasan. Waktu itu kita apply-nya dibantu dengan support yang sangat penuh dari BKPM, dari pemerintah daerah. Kebanyakan kita memang di wilayah Sumatera dan Jawa, Kang. Jadi kita waktu itu ke Sumatera Selatan, kemudian ke Sumatera Barat, Aceh, dan di Jawa Timur. Kita langsung dapat waktu itu sekali ibaratnya sekali masuk itu dengan 6 penugasan. Jadi kita beranikan diri, karena prinsipnya sih kalau dari ownernya dia bilang sih sebenarnya walaupun kita bukan core bisnis di geothermal, sepanjang kita bisa merekrut SDM yang mumpuni, yang memang menguasai bidangnya, itu it's a matter of management approach aja. Jadi kalau kita sudah masuk dengan geologisnya yang memang reputable dan bisa diandalkan, didukung dengan regulasi yang tepat, bisnis geothermal itu nggak jauh beda sebenarnya dengan bisnis-bisnis yang lain, di mana modal cost itu harus lebih kecil, jangan sampai pengeluaran itu lebih besar daripada profitnya. Tapi perjalanannya tidak segampang itu. Kita masuk itu dapat preliminary survey, survei penugasan panas bumi itu 6 lokasi, tapi tidak semuanya ternyata eligible ataupun memiliki potensi yang cukup untuk dikembangkan, sehingga itu kita filter lagi ke 3 kalau nggak salah saya waktu itu. Dukungan dari pemerintah daerah waktu itu sangat bagus. Saya bisa bilang bahwa hampir semua pemerintah daerah di mana kami beroperasi
kami selalu diberi payung regulasinya, kemudian dukungan regulasi Pemda, dan juga masyarakat setempat. Kemudian ketika prosesnya berlanjut, ketika kita scaling down dari 6 kemudian turun ke 3, kita udah mulai lebih fokus, dalam artian kan di dalam peraturan SDM juga itu tahapannya juga jelas ya. Setelah preliminary result kita punya right to match, jika itu memang bisa ditingkatkan jadi WKP. Jadi setelah kita analisa, prosesnya hampir 1 tahun 2 tahun gitu untuk menyelesaikan proses survei pendahuluan, itu simultan jalannya, paralel lah ya. Jadi 3 tempat sekali kebut semuanya. Jadi ketika kita presentasikan, kita mohonkan untuk dijadikan sebagai WKP. Persoalannya sebenarnya tidak semata-mata teknis. Kalau teknis, hitung-hitungannya itu relatif lebih bisa manageable, lebih bisa kita lakukan mitigasi kalau nggak profitable atau nggak layak atau terlalu besar resikonya, kita bisa manage. Tapi yang lebih unpredictable ataupun lebih susah dikendalikan itu adalah faktor non teknis. Jadi apa itu faktor non teknis kalau untuk panas bumi? Itu sebenarnya ada 2 kalau saya lihat dari pengalaman saya selama di Thai. Itu pertama, kita bicara masalah lingkungan dulu ya, isu lingkungan. Walaupun panas bumi itu di mana-mana sudah dikenal sebagai energi hijau, ada kalanya itu banyak literasi masyarakat itu belum sampai ke bawah. Apalagi di daerah-daerah yang masih frontier seperti di Sumatera, di Jawa, dalam negeri Jawa Barat, apalagi itu udah literasinya udah cukup tinggi. Tapi kalau di Sumatera itu kita harus banyak melakukan pendekatan ke masyarakat yang walaupun kita 100% didukung oleh Pemda, masyarakat tidak sepenuhnya memahami sebenarnya bagaimana itu panas bumi. Nah, tambah lagi kadang-kadang ada kendala lainnya, seperti kita ketahui, panas bumi di Indonesia itu kan kebanyakannya di daerah hutan. Hutan-hutan di Indonesia itu kan hutan rainforest ya, itu banyak, apalagi yang di Sumatera itu masuk ke TRH. Jadi itu salah satu problematika yang kita alami, kita geluti, dan kita, menurut keterangan teman-teman di HITES sih masih berlanjut sampai sekarang. Stakeholdernya itu terlalu banyak kalau untuk tropical rainforest. Tidak hanya secara domestik di Indonesia, tapi kalau kita misalnya bicara, take for example itu misalnya Gunung Leuser gitu ya, atau Kerinci Sebelat atau apa gitu. Itu stakeholder kita tidak hanya di Kementerian KLH, tapi juga itu ada sangkut pautnya dengan karbon, dengan UNICEF, dan stakeholder internasional, karena kita juga penandatangan Paris Climate Agreement ya. Nah, jadi kita itu punya komitmen untuk tidak untuk menurunkan emisi karbon. Jadi banyak juga kadang-kadang tantangan challenge di lapangan itu kita berhadapan dengan isu lingkungan. Nah, jadi itu tidak simple untuk penyelesaiannya. Bisa, apalagi kalau yang saya bilang tadi itu dengan stakeholder yang multi level dan juga beragam internasional, itu sampai dengan 2 tahun 3 tahun kita masih belum sampai pada titik akhir, masih terus kita. Saya nggak tahu sekarang bagaimana, tapi terakhir ketika saya 2018 itu prospek kita yang sangat menjanjikan itu masuk di dalam Gunung Leuser. Nah, Gunung Leuser itu walaupun dari pemerintah daerah, dari gubernur sudah memberikan izin dan sudah memberikan support, dan KLH juga sudah memberikan support, dan dia tidak masuk ke dalam zona inti. Kalau zona inti itu zona yang tidak bisa kita ganggukan, tapi dia itu di luar zona inti. Tapi sekalipun begitu tidak bisa serta-merta kita lakukan eksplorasi. Yang kita bisa lakukan hanya survei pendahuluan waktu itu. Kita udah petakan, kita udah lihat kira-kira berapa potensinya, tapi kita belum bisa bergerak
ke next step-nya. Kita agak sedikit waktu itu ada harapan, ada light at the end of the tunnel itu ketika ada regulasi tentang peningkatan PSP menjadi PSPE. Nah, itu kan waktu itu mungkin background dari buat teman-teman yang mungkin belum tahu. Jadi kalau kita udah bikin survei pendahuluan, itu ada feature atau ada fasilitas dari regulasi itu yang memungkinkan kita itu untuk langsung dapat BKP-nya, tapi kita harus ngebor dulu. Nah, jadi PSPE, jadi PSP tambah E. PSP itu kan survei pendahuluan, E itu eksplorasinya. Jadi kita bisa lanjut ke next step tanpa melalui proses tender yang relatif lebih rumit. Tapi the tricky point is that dulu kita harus mau untuk deposit fund di Indonesia untuk melakukan pengeboran. Sampai di situ sebenarnya semuanya oke. Impor asing juga oke-oke aja kalau memang disuruh untuk komit, disuruh untuk ngebor, with one condition sebenarnya. Ada prasyarat yang harus dipenuhi. Apa itu? Dan itu kita mau adanya semacam head of agreement begitu. Jadi kalau kita mau ngebor, kalau kita disuruh ngebor, disuruh untuk invest di Indonesia di depan, kita ingin off-taker-nya itu komit juga dengan kita bahwa hasil yang nanti kita peroleh itu memang bisa dibeli atau mau dibeli oleh PLN. Nah, kan kalau dua mekanisme ya, kalau mekanisme tender itu kita udah naruh harga di depan, kita udah melewati proses hitung-hitungan keekonomian, dan pemenangnya itu udah disetujui lah, dalam artian PLN juga kan termasuk salah satu elemen dari komponen dari panitia lelang. Jadi pada prinsipnya ketika kita misalnya memenangkan waktu itu di Sumatera Barat, itu harga yang kita menangkan itu harga yang sudah disepakati oleh semua stakeholder. Nah, ketika itu kita udah serius untuk melakukan pengeboran. Nah, kita udah komit, udah taruh $10 juta di Indonesia. Tapi ketika ada perubahan kebijakan, inilah yang saya sebut sebagai regulatory risk. Jadi ada dualisme juga kadang-kadang yang terjadi, karena walaupun dari pucuk pemerintahan kita adalah mengembangkan energi fosil ramah lingkungan untuk untuk mengembangkan energi renewable terbarukan untuk menggantikan fosil, tapi di penerapannya apalagi yang di off-taker itu enggak sesimpel itu juga. Jadi yang harus menghasilkan profit. Jadi mereka tetap ingin affordability, keterjangkauan. Waktu itu jadi dari harga yang sudah ditetapkan di lelang yang sudah disetujui, sehingga kita jadi keluar jadi pemenangnya karena memang harganya waktu itu harga yang paling murah dari sekian peserta lelang. Tapi ketika pergantian menteri, kan itu ada tahapan ya, setelah kita menang lelang itu harus ada penugasan dari Menteri SDM kepada PLN bahwa silakan PLN dengan ini dilakukan B2B atau negosiasi untuk apa namanya itu istilahnya saya lupa, kontrak jual beli lah ya, PPA, Power Purchasing Agreement. Nah, ya, jadi untuk PPA ini yang menjadi kendala terbesar karena ternyata setelah ada perubahan kepemimpinan, pemimpin yang baru tidak bisa menerima harga yang waktu itu kita menangkan. Jadi tidak hanya bagi Hitai, kita waktu itu ada batch yang kita ikuti selain Bukit Kili dan Gunung Talang, ada juga di Wairata ya, yang di Lampung, kemudian yang di Jawa, saya lupa ingat namanya. Tapi tiga-tiganya ini minta untuk direvisi ulang harga yang sudah disepakati. Jadi itu merubah semua keekonomian dan hitung-hitungan dari investor. Jadi waktu itu kita di Bukit Kili Gunung Talang itu kendalanya di sana karena kita nggak bisa maju dengan harga yang minta
diturunkan lagi dari harga yang sudah memang marginnya sudah sangat tipis. Jadi pengembangan di wilayah lapangan-lapangan yang lain juga kurang lebih seperti itu, Kang Husin, kendala yang dihadapi. Karena ada dualisme juga di dalam regulasi. Di satu sisi kita disuruh untuk mengedepankan energi renewable, di sisi yang lain off-taker-nya tidak siap, bahkan bukan tidak siap, artinya off-taker-nya tiba-tiba merubah aturan di tengah permainan. Karena kalau dari sudut pandang investor asing seperti Pak Emin Hitai dan timnya di Turki, mereka selalu menganalogikan bahwa apa yang terjadi itu kan ini ibaratnya seperti kita sedang main bola, di babak kedua kondisi kita sudah menang 1-0, tapi di babak kedua tiba-tiba wasitnya bilang bahwa sekarang kita ganti peraturannya. Sekarang udah boleh pakai tangan, misalnya gitu. Bolanya udah bisa offside, udah diperbolehkan. Nah, itu kan nggak fair, karena kita tadi masuk di depan itu dengan hitung-hitungan dan dengan peraturan yang kita sudah sama-sama sepakati, dan tidak bisa begitu saja untuk dirubah di tengah jalan sepihak. Karena impact-nya itu nanti ke investment climate Indonesia juga di nasional. Jadi misalnya dengan presiden ini, banyak investor-investor energi di Turki juga berpikir 2 kali untuk masuk ke Indonesia. Ini ujung-ujungnya juga Indonesia yang terkena impact-nya sih sebenarnya. Mungkin secara singkat begitu, Kang Husin, dari saya. Nanti kita bisa Q&A ya. Ya, mungkin sesuai dengan judul Mas Jul. Pertanyaannya itu, susah nggak bisnis panas bumi di Indonesia? Gimana? Putus? Jadi kalau kita tanya nih gitu kan, kalau kita ingin sebagai misalnya Hitai yang startup panas bumi gitu ya, susah nggak untuk berbisnis panas bumi di Indonesia itu? Kan Mas Jul juga berpengalaman bukan hanya di panas bumi ya, sekarang malah bukan di non panas bumi gitu kan. Jika dibandingkan, jadi sih kalau untuk advice dari kita yang sudah berpengalaman hampir 10 tahun di Indonesia, di mana Pak Emin juga ownernya sering juga curhat ke kita board ya, bahwa ya kalau memang kita nggak punya nafas panjang, nggak boleh kita invest di panas bumi, apalagi di sektor ini, seperti ini di Indonesia. Perlu nafas yang super panjang, maraton ini. Ya seperti di Turki. Kalau di Turki kan off-taker-nya banyak. Jadi kalau misalnya pembelinya ini nggak mau, kita bisa offer ke yang lain. Jadi proyek bisa jalan lebih cepat. Nggak ada ketergantungan yang begitu hebat pada the only buyer gitu ya. Nah, kalau ditanya apakah susah, ya susah menurut investor ya. Luar biasa tantangan yang dihadapi, dan malah sempat secara guyon itu ya, Pak Emin bilang, kalau saya tahu seperti ini dinamikanya di lapangan, mending saya investnya di startup beneran, di Grab kek, di Gojek kek, di mana kek gitu. Di startup yang itu untuk sisi investornya itu ROI-nya lebih cepat kata dia. Nah itu cuma yang menarik aja sih untuk kita ketahui ya. Bagaimana sudut pandang mereka. Terus tadi Mas Jul kan ngomongin ada beberapa risiko-risiko yang dihadapi gitu ya. Tadi sebenarnya udah sedikit terjawab sih. Saya pengen penegasan aja. Risiko apa yang terbesar yang dihadapi untuk perusahaan-perusahaan semacam Hitai gitu ya kan. Baru di Indonesia terus masuk ke industri panas bumi. Resiko paling besar yang dihadapi itu yang harus diwaspadai apa gitu? Apa teknis, masyarakat, atau apa Mas? Ya, sebenarnya kalau untuk dari sisi scale-nya itu yang paling bahaya atau yang paling unpredicted itu adalah pergantian arahan kebijakan. Itu yang susah untuk diprediksi. Karena ya namanya juga
kita di bawah satu kepemimpinan kadang-kadang juga punya arahan ataupun tactical-nya beda-beda itu untuk mencapai arah itu. Jadi kadang-kadang regulasinya itu juga agak memang perlu banyak PR yang harus kita lakukan ya, harus kita benahi gitu untuk sisi regulasi. Jadi kesimpulan saya sih paling besar itu masalah regulasi khususnya di dalam penerapan harga beli. Nah itu sangat decisive ya, sangat menentukan bagi investor karena investor nggak lihat faktor yang lain, dia lihat ini setelah saya keluarkan modal ada yang mau beli nggak dan berapa dia mau beli. Nah itu to make it simple itu aja sih. Oke, kita lihat dulu ada yang nanya ke Mas Jul di chat ya Mas, kita baca ya, bentar. Ya silakan. Dari Aulia Novirna, apa permasalahan HITA yang ada di Gunung Talang kok belum ada pergerakan katanya? Apakah ada harapan HITAI bisa beroperasi di Gunung Talang ke depan? Oh, jadi ini ada nada-nada pesimis juga nih. Mungkin walaupun Mas Jul tadi disclaimer-nya tidak mewakili HITAI gitu kan, karena kita hanya ingin sharing pada saat Mas Jul Henry ada di HITAI, tapi mungkin ada dengar-dengar info, apalagi bisa kontak langsung ke Pak Eminnya gitu kan. Saya pernah ke kantor Pak Eminnya itu, dibawa ke lantai paling atas, dan di situ bendera Indonesia di sana ya. Wow, saya bilang dia ngomongnya ke saya itu, Indonesia itu negara kedua saya katanya gitu. Wah, saya bilang ada juga ya orang negara luar tapi mencintai Indonesia juga gitu ya. Iya, betul. Memang kalau dari Pak Emin sih dia cinta habis sama Indonesia. Sampai badannya aja ada tato Pancasilanya tuh di belakang. Iya, betul. Beliau ngomong gitu. Jadi dia by the way juga ini konsul kehormatan Indonesia untuk Turki. Betul. Sampai dengan tahun lalu kalau nggak salah. Setelah itu sekarang dia jadi konsul untuk New Zealand. Nah, balik ke cerita kita tentang Gunung Talang, itu kan menang tendernya 2017. Kita itu sebenarnya udah siap dengan segala persiapan yang termasuk kita deposit $10 juta untuk pengeboran. Juga dari sisi teknis, soil test segala macam waktu terakhir saya di sana udah dilakukan. Tapi memang waktu itu banyak faktor non teknis yang terjadi. Dalam artian waktu itu juga dari pemerintah daerah mereka sangat mendukung. Tapi juga ada elemen-elemen tertentu yang non pemerintah sih sebenarnya di sana yang sering memutarbalikkan fakta ataupun menggiring opini publik seolah-olah bahwa dengan adanya proyek panas bumi di Gunung Talang maka keberlangsungan hidup petani dengan lingkungannya di sana akan terancam karena nggak bisa lagi nanam sayur, nggak bisa lagi. Sementara kalau kita lihat di Jawa Barat justru itu mungkin nanti teman-teman juga bisa menambahkan di sini narasumber yang lain bahwa justru berdampingan ya Mas ya dengan ini PLTP-nya. Tapi for some reason meskipun kita menghadapi penolakan secara fisik oleh sekelompok orang di sana, sehingga mobil kita pun juga pernah dibakar di sana, didorong ke jurang, dan pelakunya sudah berhasil diringkus, diadili. Percikan-percikan itu tetap ada, dan ditambah lagi dengan masalah di faktor PPA-nya juga yang belum kelar sampai sekarang, di mana Menteri belum mau untuk menugaskan PLN untuk beli. Ini menjadikan persoalannya semakin berbelit-belit. Karena kalau hanya persoalan masyarakat, kita bisa terus upayakan secara kontinu, secara berkelanjutan dengan tokoh adat, pemuka masyarakat. Tapi kita udah yakin bahwa setelah kita mengeluarkan seluruh effort, ini dibeli sama PLN. Tapi ini kan kita enggak. Kita belum tahu ini bahwa setelah kita keluar habis jutaan dolar ini apakah
PLN mau beli, walaupun kita udah menang tender dan kita udah secara prosedur 6 bulan setelah kita menang tender itu Menteri mengeluarkan surat perintah kepada PLN untuk melakukan PPA. Tapi itu 2017 sampai sekarang udah hampir 3 tahun. Jadi memang super sabar dan harus sangat panjang nafas gitu kalau investor di Indonesia. Mungkin begitu tantangannya untuk menjawab pertanyaan teman yang tadi. Satu pertanyaan lagi Mas dari saya ya. Jadi apa rencana Emin Hitai ke depan? Ini untuk Hitai Energi di Indonesia tuh apa rencananya nih gitu kan? Kita juga ada dengar rumor bahwa Hitai juga akan istilahnya cabut dari Indonesia gitu kan. Kita pengen tahu juga nih dari bocoran dari Mas Jul, apa rencana Emin Hitai untuk panas bumi di Indonesia nih, apakah lanjut, apakah nunggu dulu atau seperti apa? Sebelum kita ke Kang Maga ya selanjutnya, mungkin pertanyaan terakhir dari saya itu. Ya, pertanyaan seperti ini jawabannya memang confidential sih. Saya juga nggak tahu dia bagaimana mau dibawa kemana ini ke depannya. Tapi kalau saya boleh berpandangan pribadi ya, karena saya juga terbatas juga untuk tahu bagaimana update terakhir karena sudah tidak lagi di sana. Walaupun masih hubungan baik dengan teman-teman di Hitai masih terus jalan. Tapi less likely menurut saya akan serta-merta untuk undur diri dari sana. Tetap kita akan berharap ada penyelesaian yang win-win, karena bagaimanapun ini adalah potensi yang sangat besar di Indonesia. Dan pemerintah Indonesia rasanya tidak akan sembrono lah untuk menelantarkan potensi yang dimilikinya. Udah susah-susah kita tarik investor asing, tentu kita ingin supaya investor asing ini berhasil tidak hanya untuk dia sendiri, tapi untuk kita juga selaku bangsa dan rakyat Indonesia. Karena kan kalau geothermal itu kita nggak bisa ekspor, nggak bisa kita bikin di sini terus kita ekspor jual ke tempat lain. Melainkan itu manfaatnya adalah kembali kepada masyarakat kita sendiri, rakyat Indonesia. Gitu Mas. Ya, Kang Husin udah kelihatan nih di layar saya nih. Halo Kang, silakan. Ya, Kang Husin. Ya. Putus tadi kayaknya Pak Husin. Oh gitu. Iya tadi ya. Oh, soalnya kalau di saya normal ini. Silakan Kang Maga. Oke. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Ya, perkenalkan nama saya Darmaga. Di Business Development baru 1 tahun ini. Sebelumnya memang handle di Renewable Energy. Mungkin sedikit sharing karena saya masuk di grup Radian Group sendiri itu tahun 2010. Pada tahun itu anak perusahaan Radian yaitu Supraco Indonesia baru saja memenangkan lapangan konsesi panas bumi. Kang, maaf, mungkin Marapi itu suara ya. Itunya dikecilin dulu. Ada feedback? Suara apa? Ada feedback di belakang? Ada buka dari HP atau apa? Nggak ada. Mati. Oke, bentar. Ya, silakan lanjut, Kang. Ya, di 2010, tahun 2009 baru saja mendapatkan konsesi panas bumi melalui Supraco Indonesia konsorsium dengan
India. Kemudian tahun 2010 itu baru dibentuk SPV-nya, yaitu PT Sorik Marapi Geothermal Power. Pas saya masuk, udah ada aktivitas itu, sehingga sedikit terpaparlah kesibukan dan euforia pada saat itu mendapatkan lapangan panas bumi. Sempat sama sebenarnya isunya gitu ya, ketika mendapatkan lapangan panas bumi tersebut ada dua hal pada saat itu. Memang PPA dan lain-lain yang kita dapatkan dari PLN itu baru ditandatangani sekitar di 2012 kalau nggak salah, terus kemudian diperbaharui di 2014, dan sepanjang permasalahan, kalau nggak salah dulu belum IPB ya Pak Husin ya, dulu masih IUP ya, yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat. Dalam proses IUP sendiri, Sorik Marapi seperti cabut IUP-nya di tahun 2014 ketika ada penentangan terhadap pengeboran panas bumi di Mandarin Natal. Waktu itu sempat ada 2000 masyarakat menduduki jalur lintas Sumatera yang menghubungkan Sumatera Utara ke Sumatera Barat. Sempat terhenti aktivitas transportasi di jalan tersebut hampir kurang lebih 24 jam karena tuntutannya adalah mencabut IUP dari Sorik Marapi. Akhirnya Bupati setempat mencabut dari IUP Sorik Marapi, dan peran dari hubungan pemerintahan dan hubungan masyarakat akhirnya bisa melunakkan pemerintah daerah setempat dan masyarakat, dan IUP-nya kemudian terbit kembali. 2016 sempat ada kebijakan dari Origin Energy Australia untuk keluar dari lapangan-lapangan yang masih taraf eksplorasi, mengingat Origin memang sangat familiar terhadap bisnis dan pola kerja di panas bumi, sedangkan Tata Power lebih ke pembangkit thermal lainnya. Itu pun menjadi latah, jadi ingin keluar tuh dari bisnis panas bumi pada saat itu di Indonesia. Dan yang memang yang dilakukan penjualan adalah sahamnya yang di SPV Singapura 100% dilepas, dilakukan lelang oleh salah satu institusi perbankan internasional yang ada di Singapura, dan diikuti oleh beberapa peserta perusahaan-perusahaan panas bumi dunia lain, maksudnya perusahaan panas bumi dunia pada saat itu. Kemudian dimenangkan oleh Exorca. Seperti kita tahu, Exorca adalah joint venture company antara China dan Orca Energy. Dan mereka menyelesaikan proses akuisisi tersebut di pertengahan 2016 ya, let's say Juli. Waktu itu mereka sudah settle dan mulai masuk ke manajemen di Sorik Marapi di Indonesia. Dari situ mereka langsung tancap gas dari hasil studi di subsurface study, kemudian dari hasil preliminary study yang sebelumnya dilakukan oleh Origin dan Tata, itu langsung bulan Oktober sepatin. Sempat terjadi penolakan dan sempat bosnya Pak Husin turun juga. Waktu itu Pak Yunus yang Pak Husinnya itu kemudian didampingi oleh Sekretariat Wakil Presiden, dan akhirnya kita bisa memulai pengeboran di Oktober 2016.
Perjalanan nggak sampai situ, ternyata PPA yang ditandatangani oleh Sorik Marapi itu konfigurasinya 3x80 MW. Dan pembangkitnya sendiri selesai dibangun di Februari 2019, COD di Oktober 2019. Jadi memerlukan waktu 3 tahun dari start-in pertama sampai dengan COD. Menurut situs DBTKI katanya yang paling cepat katanya Pak Husin. Nah, Pak Husin yang nanti bisa menjawab sebenarnya cepat atau biasa saja. Gitu. Nah, selama waktu proses 3 tahun tersebut macam-macam karena ada approval terhadap transmisinya, karena memang ada transmisi yang belum siap, dan Greenloop juga waktu itu memang belum ready juga dari sisi PLN-nya. Kemudian ditambah lagi PPA yang memang akan dilakukan modifikasi dari Sorik Marapi sendiri, berubah dari 3x80 menjadi 45, 50, 50. Karena sebelumnya menggunakan metode steam gathering, sedangkan Sorik saat ini menggunakan wellhead power plant. Nah, dari situ tentunya ada beberapa kajian yang memang diperlukan oleh off-taker, buyer ya, dalam hal ini PLN, terhadap delivery yang lebih awal. Karena target COD sebenarnya di 2020, sedangkan ini dipercepat. Sehingga perlu banyak pertimbangan, apakah dengan mempercepat koneksi 45 MW yang dimiliki Sorik ini ada potensi terhadap kerugian negara atau tidak, karena kan mestinya 3x80 itu di unit pertama 80 MW mestinya di tahun 2020, ini lebih cepat, apakah ada unsur itu dan lain-lain, sehingga akhirnya berhasil kita selesaikan dan PPA selesai di sekitar Agustus atau September 2020, sebulan sebelum COD. Sehingga itulah rentetan pengalaman selama mengikuti sebagai lokal partner di Sorik Marapi, bukan hanya sebagai outsider, karena dari 2016 sampai dengan 2018 saya ada di Sorik Marapinya sendiri di GV itu sebagai perwakilan dari lokal partner, handle logistik dan government relation. Berapa itu Pak Husin apa yang ada di Sorik Marapi? Maaf, ini penonton pada hilang ya. Penontonnya. Padahal kalau di YouTube ya. Di software sih normal gitu. Tapi pas saya cek di YouTube-nya tiba-tiba putus gitu. Mungkin ngomongin kan Radian itu sebagai partner lokal ya gitu kan. Ya. Apa sih kesulitannya menarik partner yang dari asing gitu, apa kesulitannya nih gitu kan mau tidak mau Radian itu akan menjadi perantara, akan menghadapi kendala-kendala yang dihadapi seharusnya oleh investor asing, tapi mau tidak mau kan Radian yang jadi bumper duluan gitu kan. Nah, dari Radian sendiri apa sih masalah utama yang dilihat gitu kan, yang disampaikan kepada investor itu apa gitu kan, karena kan mau tidak mau kita menarik gitu kan, tetapi kondisi realnya kan kita ada juga gitu. Kira-kira apa masalah utama yang dihadapi Radian sebagai partner lokal mencari investor itu? Oke, sebenarnya kalau dari spesifik untuk Panas Bumi, sebenarnya ada dua skenario nih sebelum Permen 50 dan setelah Permen 50. Bukan masalah kebijakannya, tapi
impact-nya terhadap developer panas bumi pada saat itu. Contohnya, kebetulan aktif juga di asosiasi, sehingga apa yang terjadi dengan kita, apa yang terjadi dengan ML, itu cukup berdampak besar terhadap iklim investasi di panas bumi khususnya. Karena kepastian itu sangat dibutuhkan oleh para investor. Kalau sebelumnya, sebenarnya cukup banyak yang memang ingin berpartisipasi, tertarik, dan segala macam. Yang justru kita tinggal boleh dibilang memilih lah ya, kita yang memilih, kemudian sesuai dengan appetite-nya, size-nya, mau yang di atas 100 atau di bawah 100 segala macam. Berapa kali kita sempat berdiskusi untuk itu. Sayangnya setelah masa itu, gitu ya, beberapa lapangan panas bumi yang rencana lelang yang memang kita coba bidik juga diberikan penugasan kepada BUMN, sehingga kita mulai mencari potensi yang sifatnya PSPE, dan itu juga banyak yang memang appetite-nya nggak di sana gitu ya, maksudnya PSPE, kepastian dan segala macamnya masih jauh lah dari bila itu mekanismenya memang dilelang, sudah ada kepastian ada. Dan sempat kita garap Radian dengan salah satu investor dari China. Dan jadi silakan cerita awal mula GG. Karena waktu yang sudah cukup malam, jadi aku langsung aja fokusin kepada intinya. Jadi GEG itu sebelumnya adalah sebuah perusahaan yang didirikan originally itu di Norway tahun 2008. Kemudian berkembang, namanya dulu adalah bukan GEG tapi Green Power. Kemudian ada proses akuisisi dan pindah ke London based company. Sampai pada akhir sekitar 2018 diakuisisi, kemudian kita merebrand dari yang sebelumnya kita rep office di Indonesia, hanya representative office, kemudian kita berkembang menjadi sebuah PT untuk mengembangkan, untuk memperluas bisnis dan kesempatan kita mendapatkan project. Pada awalnya pipeline kita nih, Green Energy Geothermal Indonesia adalah untuk menjual modular power plant. Jadi bukan sebagai IPP pada awalnya, tapi sebagai EPC contractor. Ternyata setelah beberapa tahun kita mengenal market, kita terjun langsung ke lapangannya, kita mengerti bahwa kondisi di Indonesia sebenarnya yang tidak peduli seberapa besar atau seberapa kecilnya konsesi yang dimiliki oleh private owner, mereka selalu require yang namanya funding. Di situ kita mulai berpikir rethinking strategi untuk mendapatkan proyek di Indonesia yang mana memang seluruh pengembangannya termasuk tahap eksplorasi sampai dengan installment of power plant itu diharapkan dari dana investor. Disitulah kita mulai nge-rebranding GEG Indonesia menjadi pipeline-nya sebagai IPP. Cuman kembali lagi, ini bukan hal yang mudah. Apalagi kita adalah perusahaan European company yang which is di Indonesia, kebanyakan orang lokal kita lebih mengenal perusahaan Japan or China yang sudah bercokol di Indonesia dan cukup kuat untuk reputasinya di Indonesia. Jadi bukan hal yang mudah buat perusahaan Eropa seperti GEG untuk bisa dikenal dan dipercaya, walaupun kami confidence dengan power plant atau teknologi yang kita bawa. Untuk referensi, GEG sendiri pada back in 2000, around 2017, 2018, 2016 itu sudah install sekitar 18, if I'm not mistaken, kalau saya tidak salah itu sekitar 18 power plant, range dari 3.5 sampai 6.3 megawatt dengan total capacity sudah 87, sekian megawatt di Kenya.
Jadi itu referensi gap yang pertama. Untuk di Indonesia sampai saat ini memang belum, kami sedang menjajaki. Tetapi pilihan kami lebih kepada untuk acquiring project yang sudah punya PPA, Power Purchase Agreement. Karena seperti yang Pak Zul tadi sampaikan di depan, bahwa banyak sekali obstacle atau rintangan-rintangan yang kita mesti hadapi, terutama di geothermal. Yang mungkin orang Indonesia masih banyak yang belum tahu apa itu panas bumi, bagaimana teknologinya, dan bagaimana resikonya, begitu besarnya resiko untuk melakukan exploration panas bumi. Dimana kalau kita ngedrill sedikit, kalau failed, ya itu failed. Mungkin Pak Zul dengan Pak Mangga juga lebih tahu situasi di lapangan seperti apa, risk-risknya, kemudian kendala-kendala, belum dengan environment, belum juga dengan facilities dan izin terutama. Seperti yang kita tahu bahwa kita sangat berterima kasih kepada Pak Jokowi, Pak Presiden Jokowi yang telah mendukung untuk pergerakan renewable energy di Indonesia. Cuman bukan saya sendiri pribadi merasakan bagaimana sulitnya geothermal ini di Indonesia untuk berkembang. Bukan hanya karena konsesi sebenarnya banyak, karena Indonesia adalah terbesar yang memiliki potensi panas bumi di dunia. Cuman ketika kita berhadapan dengan regulasi dan juga investor yang akan menanamkan modalnya atau doing some investment di Indonesia, dibenturkan oleh beberapa peraturan regulasi yang menurut saya pribadi belum begitu mendukung untuk pergerakan geothermal sendiri untuk semakin berkembang. Padahal kalau dari sisi saya pribadi, geothermal adalah renewable energy yang paling menjanjikan. Dan setahu saya tidak begitu banyak impact-nya untuk environment. Tergantung dari teknologi, apakah mau digunakan back pressure atau modular atau condensing. Kalau back pressure setahu saya memang agak sedikit berpolusi, tapi bukan polusi yang seperti itu gitu. Tapi nggak tahu nih Pak Zul, bagaimana Pak Zul pendapatnya nih, kalau dari segi teknik dengan Pak Mangga kan, kalau dari lingkungan lebih tahu nih. Pak Mangga? Kemana sih dirimu? Semua nih. Mukanya ada. Gimana nih? Aku malah jadi yang bertanya nih, karena kan jujur kita di Indonesia menghadapi dengan berbagai macam jenis power plant. Ini karena saya juga di perusahaan EPC contractor ya, yang basically pipeline-nya sebelumnya adalah as an EPC contractor. Lebih bagus back pressure atau ke condensing? Pendapat tadi ini ya, terlepas dari ini ya, branding atau apapun ya Pak ya. Atau gue yang jawab ya. Jadi kalau dari sisi efisiensi, back pressure itu sangat rendah ya, walaupun simple gitu. Jadi contohnya yang di Ulumbu itu kan ada yang satu yang back pressure gitu kan. Itu dari sisi konversi energi termal ke energi listriknya itu rendah gitu. Tetapi dari sisi pemasangan cepat. Itu aja sih kelebihannya itu. Jadi nanti ada yang green energy itu kan sama juga modular gitu kan. Orang pasti akan memilih yang modular yang non back pressure sih gitu, karena kelebihan tadi back pressure yang cepat kan juga dimiliki oleh modular ya. Halo? Halo? Begitu, Pin. Kedengeran nggak? Halo? Sangat-sangat tidak stabil ini. Silakan, Mbak Pina.
Ah, ini kalau kita bicara geothermal memang banyak banget ini halangan-halangan yang kita hadapi di sebenarnya nih Pak Maga. Kalau dari Pak Zul sendiri sama Pak Maga gimana Pak? Setuju nggak dengan pendapat bahwa sebenarnya kita ini mau berkembang nih geothermal, gitu kan? Cuman kalau dari saya pribadi, menurut pendapat saya pribadi, regulasi kita sendiri yang belum begitu support sih. Kalau saya pribadi ya, tanpa menyudutkan pihak manapun. Kalau dari Pak Zul dengan Mas Maga bagaimana nih? Mas Jul, kedengaran? Ya, kedengeran. Tadi suaranya tabrakan. Suara Kang Ustin sama Kang Maga tabrakan, jadi nggak begitu jelas. Oke, kalau pertanyaannya Elvina tadi, ya kalau saya bilang sih, ya memang regulasi itu harus disinkronkan antara mulai dari yang paling tinggi sampai yang ke tatanan di bawahnya ya. Dalam artian mulai dari arah kebijakan energi policy, bauran mix energi, sampai ke titik bengeknya yang ke masalah PPA-nya segala macam, itu juga harus ada sinkronisasi, itu jangan saling tabrakan. Terus satu lagi juga kalau kita nggak tahu sekarang ya, Bapak mungkin sudah ada perubahan, cuman yang saya jadi keingat itu yang lesson learn kita dari best practice di negara lain, itu ya tentunya adalah peningkatan kualitas data primer ketika kita melakukan lelang, karena itu sangat berpengaruh kepada tingkat confidence levelnya investor untuk masuk apa enggak, atau wait and see, atau keputusan strategis lainnya. Jadi kalau kita bisa pertama making sure bahwa data-data yang kita bawa itu data-datanya sudah cukup bagus, nah itu saya rasa akan menjadi booster yang sangat bagus lah untuk mempercepat pertumbuhan renewable energy di Indonesia. Mungkin demikian pandangan dari saya. Bisa diulang, Mbak Pina, ke Kang Maga tadi pertanyaannya. Mas, Pak Maga nggak denger ya, Mas? Nggak. Sempat keputus soalnya, sempat putus. Oh, oke. Kalau dari pendapat saya pribadi ya, tanpa menyudutkan pihak manapun atau instansi manapun atau perusahaan manapun, halangan terbesar yang sejauh ini experience setelah saya gabung GEC adalah regulasi. Bahwa regulasi kita seperti yang kita tahu, begitu ganti periode ada perubahan lagi kebijakan, dan ini benar-benar menghambat sekali sebenarnya kalau untuk perkembangan geothermal sendiri. Kalau menurut Mas Maga gimana, Mas? Ya, sebenarnya itu adalah rimbanya ya. Sebenarnya kebetulan saya juga dimintain pandangan yang sama gitu ya, khususnya renewable ya, jadi nggak spesifik kepada panas bumi. Nah, di solar pun sama, karena kan ngacunya ke permen yang sama ya. Memang rimbanya seperti itu. Cuman tetap bagi pengembang, khususnya kita gitu ya, yang di lokal, kita masih ada hope lah, bahwa sebenarnya terkadang implementasinya yang masih belum sinkron gitu ya. Dengan kalau saya lihat kemarin yang Perpres draft rencana Perpres itu saya yakin itu menjadi icebreaker buat para pengembang renewable nantinya. Yang kemarin-kemarin memang belum terjadi sinkronisasi antara dunia usaha, kemudian dari pemerintah sendiri. Tapi kedepannya saya lihat kalau memang itu benar terimplementasi, itu udah breakthrough banget sih, Bu Vina. Itu pasti akan menjadi terobosan baru, kemudian itu akan menjadi semangat baru lagi untuk pengembangan di geothermal. Karena faktanya, kita bicara tadi ada disinggung Pak Zulhendri energi mix segala macam. Data Bappenas sampai dengan 2019 energi mix kita tuh 12,2% loh. Jadi kalau mau sampai 23% di tahun 2025 itu gapnya masih terlalu jauh. Dan
dibuat forecast kalau bisnis as usual tahun 2025 itu 2030 itu cuma 12,1% kalau tidak ada intervensi dari pemerintah. Kalau tidak ada skala yang besar memang dibangun di Indonesia, sehingga tidak membuat menarik bagi investor. Kan rata-rata sekarang skalanya contoh kayak di Suriah kecil-kecil gitu. Itu juga kan jadi penghambat. Padahal energi mix kan sangat diperlukan. Renewable energy itu sangat diperlukan antara kombinasi geothermal yang masih memang memiliki lapangan yang besar-besar gitu. Cuman kata Pak Husin di webinar sebelumnya ya Pak Husin ya, itu yang besar-besar udah habis ya. Habis. Gitu. Ya udah tinggal tersisa yang lain, sampah juga masih seperti itu. Saya yakin kita menunggu breakthrough dari Perpres berikutnya. Dengan catatan bahwa ini ya, kemarin kesimpulannya itu kalau tidak dilakukan survei yang lebih detail secara masif, kemudian tidak ada solusi di hutan konservasi, ya sebenarnya lapangan yang besar itu sudah habis gitu. Jadi ada beberapa yang harus dilakukan gitu, masih ada harapan tapi ada beberapa catatan tadi. Jadi kalau misalkan kita ambil kesimpulannya ya, jadi walaupun tidak secara strict, bukan hanya itu masalahnya gitu, tetapi minimal dari 3 pembicara sekarang ini saya dapat ngambil kesimpulan bahwa ketidakpastian regulasi itu menjadi salah satu faktor besar yang membuat investor agak-agak ragu-ragu untuk masuk gitu. Bahkan misalkan seperti Hitai yang sudah masuk juga sedikit banyak dalam tanda kutip mengalami kekecewaan ya Mas Jul Hendry ya gitu kan, karena istilahnya Hitainya sudah mengikuti aturan tapi tiba-tiba aturannya dirubah. Kalau tadi istilah Mas Jul itu lagi main, misalnya anggap lagi main suatu pertandingan gitu kan, regulasinya dirubah gitu kan gitu, jadi bingung kan gitu kan, apakah mau lanjut apa berhenti dulu diskusi baru dilanjutkan atau seperti apa gitu kan. Nah sedangkan bagi investor waktu adalah uang gitu kan. Sedangkan bagi bagi pemerintah sekarang gitu, dilihatnya itu mungkin kan sebenarnya masalah-masalah seperti ini tuh sudah banyak dibicarakan ya gitu. Tetapi dari sisi pandang existing perusahaan gitu, perusahaan-perusahaan yang sudah jalan gitu. Jadi tidak melihat perjuangan dan susahnya perusahaan-perusahaan yang baru, sebenarnya bukan baru ya, tapi baru di Indonesia gitu ya. Sebenarnya kayak Green Energy itu kan di Iceland ada, di Kenya ada gitu kan. Kemudian Hitai juga salah satu perusahaan besar di Turki ya gitu kan. Jadi baru di Indonesia mengalami masalah-masalah yang bisa dikatakan ya serupa ya gitu kan. Dan sebenarnya masalah itu ya dari dulu juga itu lagi gitu ya. Jadi masalah tadi regulasi yang tidak konsisten, kemudian harga juga yang banyak stakeholder yang terlibat gitu kan. Jadi dari perusahaan juga bingung kita harus mendekati siapa nih gitu kan. Yang seperti itu. Mungkin kita ambil kata-kata penutup dari masing-masing pembicara. Tapi sebelumnya nanti kita bikin lagi yang ini ya, yang nggak usah live nih kayak nggak kuat juga. Tapi kemarin yang satu lagi oke aja ya gitu. Jadi mungkin nanti kita janjian lagi, tapi nggak live streaming, tapi kita bikin video untuk membahas aja. Nanti pertanyaan-pertanyaannya lewat komen, nanti saya sampaikan kepada pembicara gitu. Mungkin dari Mas Jul dulu. Boleh. Penutup. Jadi kesimpulannya itu mungkin saya pengen ada 2 pertanyaan yang dijawab Mas Jul. Jadi kira-kira Hitai akan lanjut apa mau seperti apa? Sudah ada bocorannya belum Mas? Silakan Mas Jul, penutup aja. Halo. Halo. Clear. Halo. Clear ya? Iya, bisa ya?
Silakan. Ya, ya. Pertama seperti disclaimer yang saya bilang tadi itu saya nggak punya kapasitas sebenarnya untuk bicara on the present tense ya tentang Hitai karena secara struktural saya juga udah nggak di Hitai cukup lama lah 2,5 tahun 3 tahun terakhir. Cuman balik lagi ke apa yang saya udah bilang tadi, ini adalah menurut saya less likely akan serta-merta begitu untuk mundur. Ini banyak room for improvement-nya lah, banyak PR yang harus dikerjakan, dan dengan dukungan atau kerjasama dengan seluruh stakeholder, saya rasa kita juga akan terus melanjutkan investasinya, karena bagaimanapun kan udah keluar cukup banyak investasi yang ditanam di Indonesia. Jadi saya rasa arah untuk mencari partner atau arah untuk menghasilkan minimal proven result dari eksplorasi itu akan terus dikebut. Tapi dengan syarat-syarat atau kondisi yang harus dipenuhi juga oleh sisi pemerintah. Yang paling penting ya tentu masalah PPA, itu saya rasa itu paling penting itu. Itu adalah the mother of all questions di dalam panas bumi itu PPA. Kepastian bahwa effort yang dikeluarkan oleh investor itu akan terbayar dan terjamin, karena bagaimanapun kan orang nggak bisa bergerak atau berinvestasi ataupun bikin strategic decision itu berdasarkan asumsi aja, nggak bisa asumsi doang. Jadi harus ada memang hitam di atas putihnya. Nah, itu yang menurut saya jadi PR kita, bagaimana caranya memastikan setelah tender selesai PPA itu sudah menjadi given gitu loh. Jadi nggak lagi berjuang seperti sekarang. Kita sudah bertahun-tahun menang lelang, tapi PPA-nya masih belum kelihatan hilalnya. Jadi istilahnya itu pengeluaran sudah pasti, pendapatan belum pasti gitu ya? Betul. Nah, Oke. Sekarang silakan Kang Maga penutup. Jadi kira-kira yang jadi kendala utama itu baik sebagai partner lokal atau sebagai investor sendiri? Oke. Kendala utama itu tadi masalah kepastian ya. Mudah-mudahan tidak ada lagi kontradiktif aturan, kemudian insentif tentunya. Mungkin bisa saja kita nggak bisa juga memaksakan misalnya tarif-tarif tertentu memang harus dikecualikan, contohnya karena panas bumi syarat dengan investasi dan segala macam itu dikecualikan dan segala macam bisa oke, tapi adanya insentif itu juga akan membuat investor juga akan menarik gitu kan. Kita berkaca di belahan dunia lain ataupun di negara tetangga sendiri yang mendorong ya tarif listrik tetap murah tapi mendapatkan insentif. Nah, selain tadi PPA kan sudah dibahas oleh Pak Zul ya, jadi saya sih melihat bahwa sebenarnya bisa kita mendorong seperti itu, ada regulasi yang bisa memayungi investor sehingga tertarik untuk mengembangkan kembali. Challenge selalu ada, tapi gimana kita bisa tetap sebagai partner lokal yang mendorong melalui asosiasi ataupun yang lain untuk perubahan di sisi regulasi yang menjadi lebih baik kepada iklim investasi. Itu sih Pak Husin. Jadi Kang Maga kalau bisa ditarik, jadi lebih baik regulasi yang tidak terlalu bagus tapi konsisten gitu kan daripada perusahaan peraturan yang bagus tetapi dirubah-rubah begitu ya. Kalau saya dapat dari kesimpulannya itu.
lebih bagus lagi peraturan yang bagus dan implementasinya itu. bagus. Itu kan yang ideal ya. Idealnya itu. Silakan Mbak Pina, ada ini nggak pendapat lain atau sama juga, silakan. Suaranya nggak keluar. Dari aku clear. Kalau ditanya sih pendapat saya sih sama ya dengan Pak Zul dan juga Mas Maga, bahwa regulasi yang sering berubah-ubah, terus beberapa kebijakan yang tentunya kalau saya rasa pribadi kurang mendukung untuk perkembangan geothermal sendiri di Indonesia. Dan memang paling terpenting memang urat dari geothermal itu sendiri adalah kepastian PPA. Jadi berapa yang akan didapat, kita sebutnya IRR ya Pak ya, Pak Zul, IRR yang akan didapat oleh investor. Karena tidak mungkin kita berharap investor masuk ke Indonesia dengan membawa sejumlah uang pengembangan geothermal, konsesi dan sebagainya tanpa mereka tahu berapa yang akan mereka gaining in return IRR. Itu kan sesuatu yang tidak mungkin. Sedangkan kalau dari pengalaman kita sendiri, kita sama-sama bergerak di bidang geothermal nih, Pak Maga dan Pak Zul, dan Mas Husin pun juga tahu karena di BTKE pernah kan, proses negosiasi PPA ini kan benar-benar consuming energy, waktu, dan benar-benar kalau boleh saya bilang tidak ada patokan tertentu nih, tidak ada schedule yang kita bisa jadikan patokan. Misal untuk pembahasan ini 1 minggu, pembahasan ini 1 minggu. Jadi semuanya kan kalau misalnya kita punya pattern dari pihak off-taker dan itu dijalankan, tentunya kan tidak akan ada hambatan sampai PPA beberapa tahun baru keluar atau beberapa bulan lamanya baru keluar gitu kan. Itu kan sesuatu yang secara tidak langsung juga menghambat untuk perkembangan geothermal sendiri di Indonesia. Ya, jadi kurang lebih sama ya. Jadi tadi regulasi yang konsisten dan balik lagi ke harga, kepastian harga ya. Bukan hanya kepastian harga dapat berapa, tetapi juga dari sisi waktu yang memakan waktu negosiasi lagi. Tadi mungkin dari Mas Jul sangat bagus ya. Jadi harusnya itu waktu kita tender itu udah semua juga udah termasuk harga, begitu ya, Mas Jul ya? Ini juga harus jelas, habis lelang berapa bulan keluar surat penugasan, kemudian berapa bulan mulai commissioning dan segala macam, itu timeline-nya harus ada, karena dalam bisnis plan dari investor kan walaupun bagus, walaupun semuanya komit, tapi kalau terlalu lama itu juga mempengaruhi ROI kan. Jadi timeline juga harus set di awal gitu loh. Betul. Oke, jadi kita dengan banyaknya kendala teknis, ini malah nggak ada suara lagi ya? Ada. Mas Jul? Tuh nggak kedengeran. Mbak Pina? Ada ya? Kok saya malah nggak kedengeran? Jadi mungkin kita bisa narik kesimpulan bahwa resiko yang paling besar dihadapi oleh perusahaan-perusahaan panas bumi yang baru, yang startup, baik yang maksudnya baru di Indonesia, adalah kepastian dan konsistensi peraturan. Itu yang pertama yang bisa kita ambil tarik kesimpulannya. Yang kedua itu soal kepastian mendapatkan harga dan kepastian kapan mendapatkannya. Jadi bukan hanya harganya berapa, tetapi juga dapatnya kapan gitu, karena jangan sampai dinego lagi jadi ketidakpastian waktunya, dan juga kalau nego lagi pasti ada ketidakpastian harga lagi gitu kan. Jadi itu mungkin yang kita bisa tarik kesimpulan gitu kan, yang kurang lebih dengan peraturan perusahaan-perusahaan yang sudah established, yang sudah dapat PPA, mungkin mereka tidak akan mendapatkan masalah ini ya gitu ya, kesulitan-kesulitan ini gitu. Mungkin itu aja acara kita kali ini. Jadi mungkin ini ya, Mas Jul, Mbak Pina, Kang Maga, kita nanti bikin yang offline-nya ya. Sip. Jadi mungkin nggak ada pertanyaan, tapi kita bikin benar-benar membahas agak-agak ini ya, detail gitu kan.
ini ternyata banyak kendala. Teknis. Saya udah bayar loh. Udah normal dan harusnya unlimited ini. Saya nggak tahu apakah salahnya di internet connectionnya atau di aplikasinya gitu. Karena kemarin Mungkin karena judulnya Pak Husin, jadi salah. normal aja. Baik, terima kasih kepada ketiga pembicara, kepada sebenarnya ini obrolan-obrolan kalau kita nongkrong di ini ya, di apa? Kalau pas makan siang atau ngopi-ngopi ya gitu, kita jadiin biar semua orang tahu lah gitu kan gitu, walaupun ya banyak orang sudah tahu juga, cuman kita boleh dong berpendapat gitu kan, dari sisi yang berbeda gitu kan, karena biasanya yang kita itu mendengar dari perusahaan-perusahaan yang sudah established dan dari BUMN gitu. Kita juga sebenarnya pengen mendengar pendapat-pendapat misalkan dari Hitai yang belum tersampaikan gitu, walaupun disclaimer tetap berlaku. Kemudian dari Green Energy yang sudah berhasil di negara lain dan tetapi di Indonesia masih ada kendala. Kemudian dari Radian sendiri sekarang masih berpartner dengan untuk satu lapangan ya, walaupun niatnya pengen menambah lapangan yang lain gitu. Jadi semoga bisa memberikan sedikit pencerahan atau perspektif lain tentang masalah kendala pengembangan panas bumi di Indonesia menurut apa ya, bisa dikatakan perusahaan startup atau perusahaan baru yang ingin berbisnis di Indonesia gitu ya. Baik, terima kasih kepada pembicara. Jangan kapok, kita undang lagi ya gitu, mungkin lebih spesifik ke topik-topik yang lain, dan nanti kita janjian juga bikin yang offline-nya, pembahasan offline-nya, sambil saya cari ini masalah teknis.